adik-adik semua yang dikasihi Tuhan Yesus, sudah siap untuk ikut ibadah Abi Hosana online? Apa saja ya yang harus adik-adik persiapkan untuk mengikuti ibadah Abi Hosana online? Pertama nih, adik-adik tentunya sudah mandi dulu ya, supaya segar dan berpakaian yang rapi. Kedua, ajak papa dan mama untuk menemani kalian beribadah Abi bersama. Ketiga, saat beribadah online, kalian harus serius beribadah. Jangan sambil makan, jangan sambil main game, dan jangan sambil tidur-tiduran. Keempat, kalau guru sekolah minggu kalian mengajak untuk memuji Tuhan, adik-adik ikut memuji Tuhan dengan semangat, mengikuti gerakan, dan bertepuk tangan. Kelima, adik-adik juga bisa mencatat firman Tuhan supaya adik-adik ingat pesan firman Tuhan yang diceritakan. Keenam, jangan lupa ya adik-adik untuk membuat kreativitas minggu ini. Mintalah bantuan papa atau mama untuk menolong adik-adik. Yuk, kita mulai ibadah Abi Hosana online hari ini. Shalom adik-adik, selamat pagi. Wah, coba Cici mau lihat dulu nih, siapa aja yang udah siap mau ikut ibadah online hari ini. Wah, adik-adik udah siap semuanya nih. Ternyata semuanya semangat banget ya mau ikut ibadah online. Mari adik-adik semua, kita bangkit berdiri dan kita mau memuji Tuhan sambil menggerakkan badan kita nih. Yuk, mari kita menyanyikan lagu Show Me Your Ways. Pakai gerakan semuanya ya. Show me your ways, your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord, I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord, my hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. Kita mau ulang lagi lagunya dari awal ya. Show me your ways, your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord, I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord, my hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. I trust in you, Lord, I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord, my hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. Siapa yang masih mau memuji Tuhan? Kita masih mau bangkit berdiri karena kita semua anak-anak Tuhan yang semangat dan kuat. Karena Tuhan Yesus sudah kasih kalian kaki dan tangan untuk memuji Tuhan dan menari buat Tuhan. Mari kita semua gunakan tangan dan kaki kita untuk memuji Tuhan ya. Mari kita menyanyikan lagu I Love You Jesus.
Yesus. Waktunya kita lihat kesaksian dari teman-teman kita yang hebat-hebat. Udah penasaran kan? Yuk kita saksikan. Ayat hafalan minggu ini adalah Mazmur pasal 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. God bless you. Mazmur pasal 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Happy Sunday, God bless you. Satu ada satu orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam pada naungan yang maha kuasa. Happy Sunday, God bless you. Hai teman-teman, hari ini aku akan membacakan ayat hafalan kita minggu ini. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Mazmur 91 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Amin. Kreativitas kita untuk minggu ini adalah payung. Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Terima kasih. Shalom, happy Sunday. Ini kreativitas payung saya. Dan ayat hafalannya hari ini Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Mazmur 91 ayat 1. Bye, God bless you, see you later. Bye bye teman-teman. Teman-teman, ayat hafalan hari ini Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dadah, happy Sunday, Tuhan Yesus berkati. Shalom teman-teman. Ayat hafalan hari ini adalah Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Amin. Baik teman-teman, happy Sunday. Halo semuanya. Ayat hafalan minggu ini adalah Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan dan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Oke teman-teman, terima kasih. God bless you. Bye bye. Bagaimana tadi kesaksian dari teman-teman kita? Apakah adik-adik semuanya diberkati? Puji Tuhan. Mari sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya dengan sikap yang sungguh-sungguh ya. Kita mau angkat satu pujian, Ku Tahu Bapa Peliharaku.
adik-adik, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau selalu memelihara kami di setiap saat, setiap sepanjang hari kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan, Engkau yang pimpin kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, anak-anak, apa kabar? Pasti jawabannya apa? Luar biasa. Oke, kalian masih ingat tidak cerita minggu lalu? Ayo, siapa yang ingat cerita minggu lalu? Iya, benar. Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa semua umat manusia di seluruh muka bumi ini, termasuk tante dan kalian semua, papa mama, oma opa, adik dan kakak. Nah, sekarang tante mau mengajarkan kalian untuk kita harus waspada. Kita harus waspada hati dan pikiran kita. Oke? Gimana sih tante caranya kita waspada dan kita harus berhati-hati dengan pikiran kita? Nah, misalnya nih contoh ya. Kalian punya teman. Tiba-tiba teman kalian tuh menyakiti kalian. Nah, ayo, sikap kalian gimana? Bagaimana sikap kalian? Apakah kalian balas? Aku harus balas dia. Aku tidak terima karena dia sudah jahat sama aku. Ya, langsung muka kamu cemberut, marah. Atau kalian mengampuni. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan apa, anak-anak sekalian? Tuhan Yesus mengajarkan kita harus saling mengampuni sesama manusia. Seperti kita mengasihi, mengampuni seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Oke, bisa ya? Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu, ayo siapa yang tahu? Siapa yang tahu caranya? Tanya sama mama, tanya sama papa. Caranya bagaimana supaya kalian bisa menjaga hati kalian, supaya hati kalian tidak digoda oleh si iblis yang suka bisik-bisik tuh di kuping kalian. Lawan. Tonjok aja dia, misalnya anak-anak yang laki. Tapi kalian harus datang ke itu anak, ke teman kalian untuk ajak lagi sama-sama. Kalian memberi nasihat kepada dia, ya. Nah, atau kalian doakan. Jadi satu yang paling penting kalau kalian menjaga hati, yaitu apa? Berdoa. Apa ini? Baca kitab suci setiap hari. Karena apa? Karena Tuhan mau berbicara melalui kita berdoa kepada Tuhan. Ingat gak? Daniel berdoa satu hari berapa kali? Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan saya, tante. Ayo, berapa kali? 3 kali satu hari dia berdoa. Bukan cuma berdoa seperti kita makan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah kasih saya makanan hari ini. Amin. Atau mau tidur, saya mau tidur ya Tuhan, jaga dan lindungi. Amin. Bukan. Dia berbicara kepada Tuhan. Daniel. Dia berbicara, dia mengutarakan isi hatinya kepada Tuhan. Mungkin bisa 1 jam, setengah jam, 15 menit kalian bisa berdoa. Nah, itu yang harus kita lakukan setiap hari supaya si iblis tidak bisa menggoda kita. Anak-anak, ya. Nah,
Dita, teman kita ini, ya, dia pergi jalan-jalan sama mama papanya ke kota. Siapa yang udah pernah pergi ke kota? Ya, ke kota, ya, mungkin mau beli sesuatu ya. Kebetulan mereka bertiga naik mikrolet. Siapa yang sudah pernah naik mikrolet? Ya, Tante sudah pernah naik Transjakarta, naik MRT, ya, enak ya, rame-rame. Setelah mereka naik ke mikrolet, kebetulan Dita dan mamanya, dia itu duduknya di belakang, di pojok sekali. Nah, papanya di deket pintu mobil mikrolet itu. Nah, lalu naiklah penumpang-penumpang lain, kebanyakan laki-laki, pria-pria ya, naik udah penuh, udah. Pada satu ketika bunyilah suara burung kenceng, bunyinya nyaring. Lalu Dita mau cari tahu, kok ada suara burung ya mah? Dari mana ini? Akhirnya mamanya cuma colek-colek gitu. Sudah. Tapi namanya anak-anak seperti kalian semua mau tahu dong, datangnya dari mana burung itu? Masa di mikrolet ada burung? Ya nggak mungkin ya. Akhirnya itu orang yang bawa burung ini nih, saya jual burung. Ya burungnya bagus sekali. Ayo siapa yang mau beli? Ini burung mahal. Kalau dijual bisa jutaan harganya. Wah, kaget. Juta masa mah jutaan ya. Udah, ayo siapa yang mau beli? Akhirnya mamanya Dita bilang, loh Pak, hari ini gak mungkin orang bawa uang banyak, apalagi naik mikrolet. Udah, akhirnya gak apa-apa Bu, kita pergi ke ATM, nanti ambil uang dari sana. Tanya. Akhirnya udah, lihat situasi seperti itu, papanya Dita bilang, wah gak kena ini. Langsung dia berhenti, dia bilang sama supir mikroletnya, Pak berhenti. Udah, akhirnya mereka bertiga turun. Kaget itu yang lain-lain tuh. Ya kaget. Loh, rupanya nih ibu sama anak ada suaminya juga di situ. Udah. Rupanya anak-anak mereka itu tuh penipu. Nanti kalau ada orang yang mau beli burung itu, dia ajak ke ATM, udah mulai ditipu. Bisa begitu ya zaman sekarang. Makanya kita harus berhati-hati. Lalu papanya Dita bilang, nah untung kita sebelum pergi kita berdoa, kita baca firman. Di situ letaknya perbedaan antara anak-anak Tuhan sama yang bukan anak-anak Tuhan. Kalau kita rajin berdoa, rajin baca Alkitab setiap hari, pasti Roh Kudus menjaga dan melindungi kita. Ya, nah itu cerita sehari-hari ya anak-anak. Mungkin nanti satu saat kalian akan menghadapi seperti itu. Kita harus siap siaga. Seperti tentara yang mau siap berperang. Siap Pak Komandan. Nah, kita juga harus berjaga-jaga. Waspada hati kita. Waspada pikiran kita. Ya, juga perkataan kita. Perkataan kita membawa berkat bagi teman-teman kalian, baik di sekolah, di rumah, sama pembantu juga, sama mbak. Nggak boleh marah-marah, mbak ini saya mau makan, ini. Nggak boleh, selalu ucap, tolong ya mbak, saya mau makan. Kalau sudah dapat makanannya, terima kasih mbak, gitu ya. Tante percaya, Abi Hosana, anak-anak yang rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan rajin membantu orang tua di rumah. Apalagi sekarang kan kita semuanya berada di rumah. Ya, nggak boleh marah-marah sama mama papa, nggak boleh ngambek, ya. Oke, sekarang Tante akan tunjukkan sama kalian
sapu ya. Ya. Kalian tahu ini enggak? Adik-adik, ini apa namanya? Sapu. Sapu untuk apa ya? Untuk nyapu meja? Oh enggak, Tante. Gimana sih Tante? Orang sapu kan untuk nyapu lantai. Nah, Tante nyapu nih. Kalau nyapu lantai, pasti lantainya kotor apa bersih? Kotor dong Tante. Anak bayi juga tahu. Nah, begitu pula hati kita. Kalau hati kita tidak bersih, ya pasti iblis akan menggoda kita, bujuk-bujuk kita supaya kita berbuat jahat. Ya, nah kita akan untuk ayat hafalan, ya sekalian nanti ada kreativitas, ya ayat hafalan untuk minggu depan. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ulang lagi ya. Ayo sama-sama. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Gampang kan? Siapa yang hafal ayatnya? Nanti Tante berikan voucher untuk kalian. 3 anak yang bikin kreativitas bagus dan menghafal ayat dengan jelas. Tidak nyontek-nyontek loh, kelihatan loh yang nyontek. Di depannya mamanya tulisan ada begini, oh nggak boleh. Nanti voucher itu kalian bisa beli pizza, bisa beli KFC, bisa beli es krim, terserah deh. Ya. Nah adik-adik, di bulan April kemarin ada teman-teman kita yang berulang tahun loh. Nah ini dia nih teman-teman kita yang berulang tahun di bulan April. Yuk mari kita mau ucapin selamat ulang tahun nih buat mereka. Selamat ulang tahun ya teman-teman. Semoga Tuhan selalu memberkati kalian berlimpah-limpah. Semakin pintar, semakin taat,
dan semakin takut akan Tuhan. Amin. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu kawanku selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu kawanku selamat ulang tahun. Padamu kawanku, padamu kawanku, padamu kawanku selamat ulang tahun. Hai teman-teman, sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Apakah teman-teman sudah bisa transfer sendiri? Kalau belum, bisa minta tolong papa mama ya untuk transfer persembahannya. Jangan ditunda ya transfer persembahannya. Sebab biasanya kalau kelamaan ditunda bisa lupa loh. Yuk ajak papa mama untuk transfer persembahannya sekarang juga. Sekarang kita semua akan masuk di dalam acara berkreativitas sama Tante. Oke, ditunggu ya. Oke, shalom. Kita ketemu lagi di acara kreativitas ya anak-anak ya, sama Tante. Pertama kali kalian punya karton ya, nggak usah terlalu tebal-tebal ya. Kalian jiplak tangan kalian. Jadi kita buat nanti tangannya sedang berdoa. Ya, tangannya sedang berdoa. Nah, jiplak ya. Tangan kalian, bukan tangan papa mama. Tangan kalian semua jiplak. Buat sendiri ya. Jangan dibuatin sama papa mama, nanti Tante tahu loh siapa yang buat. Lalu setelah tangan kiri, bisa juga tangan kanan, jiplak lagi, ya. Nah, jadinya seperti ini anak-anak, ya. Jadinya seperti ini, sudah dijiplak. Lalu kalian gunting sesuai di garis, gunting sendiri. Sambil nyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari, terus ya, sampai semuanya digunting. 2 telapak tangan kalian, jadi deh seperti ini. Udah jadi ya. Sekarang proses selanjutnya, kalian tempelkan biar agak tebel ya. Nah, dilem. Kalau Tante pakai lem uhu. Karena apa? Karena ininya kan tuh tebel. Apa namanya nih, sedotan ya.
kasih lem. Terus lem semua terus lem. Nah, tengahnya juga kalian lem untuk sedotan. Ya, sedotannya juga bisa kalian lem. Ya, kalau buat kreativitas nggak boleh cemberut ya, nggak boleh marah-marah ya, harus dengan sukacita. Karena hati yang gembira adalah obat. Oke, ditempel. Nah, jadi deh. Dah. Jadi ya. Tapi kan kurang bagus ini. Kurang menarik. Harus dihias-hias dong. Biar cakep. Nah. Tereng, tante punya sudah jadi. Nah, jadinya seperti ini. Cantik nggak? Ini tangan tante loh. Ini ada manik-manik, ya. Ada glitter, tuh seperti ini manik-manik. Kalian juga bisa pakai, ya. Ditempel satu-satu. Wah, seneng bener. Tante kerjain ini seneng banget deh sambil nyanyi-nyanyi, sambil joget-joget. Nah, di sini kalian bisa tulis ayat hafal yang tadi tuh, Matius 26 ayat 41a. Karena tidak semua ya ayatnya ditulis. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, di baliknya kalian tulis berdoa. Kalian mau tulis 1 sampai 10 boleh. Apa yang harus kalian doakan? 1, gereja Hosana. 2, tulis bangsa Indonesia. 3, orang tua, papa mama, boleh juga adik kakak yang punya adik, yang punya kakak. Guru abi, guru di sekolah. 5, jangan lupa ya teman-teman ya, teman-teman kalian yang kalian nggak seneng atau apa, tapi semua tante percaya semua tidak punya musuh ya. Nah, semua teman baik. Lalu tulis lagi di sini apa terserah kamu mau sampai sini juga boleh. Ya, doa dia, tapi kalian harus konsekuen. Harus setiap hari kalau kalian berdoa, doain ini ya, jangan lupa. Ya, dan ayat hafalan. Kalau kalian sudah selesai, nanti kreativitas kalian nanti di syuting, suruh papa mama, lalu kalian berikan hasil videonya ke cici-cici guru-guru kalian di sekolah minggu Abi Hosana. Oke, ngerti ya? Tante rasa ngerti. Nanti ada 3 anak yang terpilih oleh tante akan mendapatkan voucher. Ya, vouchernya nanti dikirim ke mama untuk 1, nggak ada juara 1, 2, 3, pokoknya 3-3-nya jadi juara. 3 anak. Oke, terima kasih. Kreativitas pada minggu ini kalian tetap semangat, tetap berjaga-jaga, menjaga hati, tetap berdoa, tetap baca firman setiap hari. Oke. Shalom. Dadah adik, dadah anak-anak semuanya. Sampai minggu depan kita berjumpa lagi. Nah, anak-anak, kalian sudah bisa dong ya prakaryanya yang tadi, kreativitas kalian. Dengan satu syarat, dibuat sendiri. Mau bagus, mau jelek, hasil karya dari anak-anak sekalian. Ya, boleh seperti tante. Ya, jangan lupa ini ada tulisannya, kita berdoa untuk siapa aja. Dan ayat hafalannya dihafal ya. Nanti 3 anak yang terpilih nanti akan mendapat voucher dari tante. Oke,
Sampai kita jumpa lagi di minggu yang akan datang. Dah anak-anak, bye, happy Sunday. Teman-teman Abi Hosana, jangan lupa ya untuk di like, klik tanda jempol di sini, lalu di subscribe, klik tanda subscribe di sini, di komen bisa di live chat saat streaming atau di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk di share ke teman-teman kalian. Terima kasih semuanya, happy Sunday.